Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Terpadu Bakti-Ibu yang bahagia. Selalu bersyukur pada Allah, kita semuanya masih diberikan nikmat yang besar sekali oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat. Dengan nikmat itu semuanya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan hari ini Ustaz bisa menyapa kalian. Ustaz bisa bertemu dengan kalian dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi Ustaz untuk bisa menyapa dan bisa saling berbagi kepada kalian semuanya. Semoga kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu demi masa depan yang cerah dan masa depan yang membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan satu hal sedikit yang bisa saya sampaikan tentang keagungan, tentang kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kesempatan pada kali ini judulnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Anak-anak sekalian yang bahagia, untuk agar majelis ini memberikan keberkahan pada kita, marilah kita awali dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, judul yang menarik bagi kita semuanya untuk kita kaji, untuk kita pelajari adalah Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, anak-anak sekalian, kalian semuanya tentu punya orang, sosok atau seorang yang senantiasa diteladani, senantiasa dicontoh apapun perilaku yang dilakukan. Betul tidak? Misalnya kalau di rumah tentu ada ayah dan ibu atau bapak atau ibu yang senantiasa kita contoh ya, semua perilakunya. Ya. Bagaimana bicaranya, bagaimana ketika beliau berdua sedang melakukan sesuatu, itu senantiasa kita contoh, kita tiru segala perilakunya. Oleh karenanya itu kita tidak boleh kemudian melupakan seorang yang oleh Allah dimuliakan, oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji tentang perilakunya, akhlaknya yang luar biasa, yang baik, yang luhur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang bahagia, berikutnya adalah bagaimana atau mengapa manusia itu membutuhkan kehadiran seorang Rasul. Nah, pertanyaan ini tentunya menjadi dasar bagi kita semuanya, ya.
Mengapa kok kita membutuhkan Rasul, membutuhkan seorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat itu selalu didampingi, dipimpin oleh seorang Nabi dan Rasul. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa kita butuh Rasul? Yang pertama itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Jadi Rasulullah itu mengajari kepada kita, ya, agar kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu Allah. Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dua, bukan tiga, atau bukan banyak, tapi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Khaliq, ya, disebut Khalik atau pencipta. Kalau pencipta itu satu. Sedangkan kita, kemudian alam semesta ini, itu disebut dengan makhluk, ya, dari kata asal yang sama, yaitu Khalik. Menjadi makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Nah, kalau yang diciptakan, maka jumlahnya tidak satu, tetapi berapa? Tetapi banyak. Jadi makhluk selain Allah itu namanya makhluk. Oke, yang kedua, mengapa manusia itu membutuhkan Rasul? Ya. Kita membutuhkan Rasul atau membutuhkan seorang Nabi dan Rasul itu adalah mengajarkan kepada kita untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi contohnya yang bisa kita tirukan itu adalah dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita sholatnya diajari oleh Rasul, dan itu kita contoh. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita ibadah yang lain. Bagaimana Rasul mengajarkan, memberitahu kepada kita bagaimana kita berhubungan kepada atau bersama dengan orang lain. Nah, ini dicontohkan semuanya oleh Rasulullah, dan itu menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya atau mencontohkan. Baik, yang ketiga, manusia itu membutuhkan Rasul adalah agar kehidupan kita itu bisa baik. Agar kehidupan kita di dunia ini bisa tertata dengan baik. Nah, itu adalah semua ajaran Rasul. Mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita agar hidup kita itu tertata. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi penting bagi kita meniru, kita mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanda sekalian yang berbahagia, selanjutnya, mengapa hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan contoh dalam hidup kita? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa kok tidak misalnya si A atau si B atau si C? Ini harus kita ketahui. Mengapa hanya Nabi yang harus dijadikan contoh terbaik dalam hidup kita? Nah, karena di dalam Al-Quran Allah SWT itu sudah memberitahu kepada kita bahwa pada diri Rasulullah itu ada akhlak yang baik.
ada contoh teladan yang baik. Ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dzikran katsir. Wa dzakarallaha katsiran. Ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ini. Jadi Allah memuji dan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa pada diri Rasulullah itu adalah sosok seorang yang mempunyai suri teladan yang baik. Nah, ini adalah Allah yang memuji. Maka kita wajib untuk mengikutinya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, ya, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Anak sekalian yang berbahagia, maka yuk kita contoh akhlak Rasulullah SAW. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencontoh akhlak Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang pilihan yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, menjadi Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang agama yang baik, ajaran yang baik yang bisa menjadikan kita manusia yang baik, insyaallah. Nah, anak sekalian, apa saja akhlak Rasulullah yang baik itu yang kita contoh itu, yang bisa kita sampaikan di kesempatan pada kali ini adalah sebenarnya banyak anak-anak ya, kalau kita ingin mempelajari akhlak Rasulullah itu, ya, akhlak yang paling terkenal, akhlak yang paling disukai dan paling dikenal oleh banyak orang itu adalah Rasulullah itu adalah seorang al-amin, ya. Rasulullah itu seorang yang al-amin. Artinya apa al-amin? Artinya adalah yang dapat dipercaya. Ya. Jadi Rasulullah itu sejak masih usia anak-anak, usia remaja, dewasa sampai sepuh sampai tua, beliau itu mempunyai akhlak, mempunyai sifat al-amin. Nah, ini yang paling banyak kita kenal, kita ketahui. Oleh karena itu juga harus kita contoh dalam hidup kita menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Nah, yang disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah akhlak Rasulullah adalah lemah lembut. Ya. Akhlak Rasulullah adalah lemah lembut. Lemah lembut itu artinya orangnya tidak suka marah. Ya. Tidak suka ketika bicara suka teriak, suka marah. Hatinya selalu lembut, ya. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri dan lain sebagainya. Nah, kalian tuh masih ingat ya kisah Rasulullah, ya. Bersama dengan seorang pengemis Yahudi buta. Masih ingat? Iya, betul. Jadi Rasulullah itu
ketika beliau masih hidup, Rasulullah punya pengalaman bersama seorang pengemis Yahudi yang dia itu buta. Apa pengalamannya? Rasulullah itu setiap hari ya senantiasa membawakan makanan, bahkan kemudian menyuapi pengemis tadi. Setiap hari dia lakukan. Terus dilakukan tanpa diketahui sebenarnya siapa dia itu oleh pengemis tadi. Nah, anehnya anak sekalian, pengemis itu selalu menjelek-jelekan nama Nabi Muhammad SAW. Padahal yang diajak ngomong itu adalah Nabi. Jadi pengemis itu nggak tahu siapa orang yang menyuapi itu. Tapi dia selalu berkata jelek, menjelek-jelekan nama Nabi Muhammad. Ya biasa. Orang Yahudi sukanya apa? Nggak suka kepada Nabi Muhammad. Dia senantiasa berkata jelek, senantiasa ngerasani, menjelek-jelekan, Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu seorang penyihir. Jangan sampai kalian mendekati Nabi Muhammad, nanti kalian akan terpengaruh. Selalu dijelek-jelekan. Padahal yang diajak ngomong itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, apa reaksi atau sikap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika itu tidak marah. Nabi Muhammad ketika itu tidak kemudian memarahi pengemis itu tadi. Ya. Dia diam, Kemudian tetap bersabar mengurus pengemis tadi yang buta tadi terus memberikan makanan, menyuapi dan lain-lain. Anak-anak sekalian, inilah sikap seorang Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mudah marah ketika dirinya dirinya dihina, dirinya dicaci maki, tetap dia bersabar. Nah, ini harus kita contoh. Nah, kita semuanya juga tidak boleh cepat tersinggung ketika kita dihina orang, ketika kita dicaci maki orang. Maka sikap lemah lembut, sikap bersabar dari Rasulullah ini harus kita contoh. Inilah sekalian satu akhlak yang baik dari Rasulullah yang harus kita contoh. Ya, menjadi lemah lembut dalam kehidupannya. Tidak cepat marah. Ya, ini harus kita contoh. Kalau kita bersama teman-teman kita, maka orang yang mempunyai sikap lemah lembut ini pasti akan mempunyai banyak teman. Ya. Pasti akan mempunyai banyak sahabat, karena pasti banyak teman-teman yang suka. Berbeda dengan kalau seorang anak itu yang senantiasa marah, suka menyakiti temannya yang lain atau orang lain, maka tidak akan suka. Pasti akan dijauhi oleh banyak teman. Maka cara belajar kita meneladani sikap Rasulullah ini lemah lembut ini adalah salah satunya ketika bicara kita harus nantiasa lemah lembut, tidak berbicara berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang jorok. Itu tidak boleh dilakukan, harus dengan lemah lembut. Apalagi ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, harus mempunyai sopan santun, harus mempunyai unggah-ungguh. Apa tuh unggah-ungguh itu, Ustaz? Unggah-ungguh itu adalah tata krama, cara
Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Pakai bahasa yang baik. Kalau bisa pakai bahasa Jawa, maka bahasa yang baik. Kalau bicara dengan orang yang lebih tua, nggak boleh bicaranya ngoko bahasanya. Harus pakai bahasa kromo. Ya. Kalau bicara dengan siapapun orang yang lebih tua, harus bahasanya lebih baik. Nggak boleh misalkan nyebut kamu, ya. Pak, kamu itu kok begini. Nah, nggak boleh kalau pakai bahasa Jawa, nggak boleh Pak, kue kok ngene toh. Nggak boleh. Nggak boleh menyebut orang tua itu dengan bahasa kamu, kowe. Nggak boleh. Tapi bagaimana? Panjenengan, sampean, bapak. Nah, gitu dan lain sebagainya. Nggak boleh jangkar. Ya, nggak boleh berbicaranya dengan jangkar, tidak pakai sosok. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Ini penting anak-anak sekalian. Kita semuanya di sekolah kan banyak bapak ibu guru. Tidak hanya bapak ibu guru, ada bapak satpam, ada bapak cleaning service, kebersihan. Harus hormati dia, ya. Berbicara dengan baik, tidak boleh jangkar berbicara, tidak boleh ngoko, ya. Tapi harus pakai boso kalau mau bahasa Jawa, pakai boso kromo, ya. Dengan unggah. Tapi kalau nggak bisa, pakai bahasa Indonesia sudah cukup, tidak apa-apa. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia. Jadi sifat lemah lembut ini sangat baik untuk kita tiru, untuk kita contoh, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah Rasulullah itu mempunyai hobi bersedekah. Ya. Anak sekalian, Rasulullah itu hobinya apa? Bersedekah. Bersedekah itu maksudnya membantu orang lain. Ya. Mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain. Ini sifat akhlak Rasulullah yang kedua yang baik yang harus kita contoh. Bukan sebaliknya. Ya. Rasulullah bukan orang yang kikir. Rasulullah bukan orang yang pelit. Tapi Rasulullah adalah orang yang suka bersedekah, membantu saudaranya. Bahkan Rasulullah itu sekalian mempunyai sifat tidak suka menimbun harta. Tidak suka mengumpulkan harta. Ya. Yang dipakai dirinya sendiri, tetapi Rasulullah mempunyai harta itu digunakan untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah ingin menimbun harta atau memakan hartanya sendiri, tapi senantiasa selalu berbagi dan mengingat orang lain. Inilah luar biasanya yang Rasulullah tunjukkan kepada kita untuk kita contoh. Anak-anak kita diciptakan oleh Allah tidak sendiri. Kita hidup di dunia ini tidak hidup sendiri, tetapi juga bersama dengan orang yang lain. Nah, orang yang lain itu atau orang-orang di sekitar kita itu ada yang kaya, ada yang bercukupan katanya, tapi ada juga yang miskin, kekurangan harta. Maka menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, yang berlebih, untuk bagaimana menolong, memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Ini sifat dari Rasulullah.
Rasulullah itu tidak pernah menimbun harta yang hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Tapi Rasulullah mempunyai harta yang banyak digunakan untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain. Nah, itu kita contoh ya. Jadi sifat Rasulullah yang sangat baik kita contoh. Suka berbagi, ya. Suka bersedekah, suka infak. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang suka bersedekah itu atau infak itu dijamin tidak akan miskin, dijamin tidak akan kekurangan, tapi akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan, satu sedekah akan dibalas dengan 700 kebaikan atau 700 sedekah. 700 balasan. Besar sekali ya? Iya. Jadi jangan khawatir ketika kita bersedekah, ya, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Maka Allah akan membalas, ya, memberikan pahala kepada kita jauh lebih besar lagi. Bahkan sampai 700 kali lipatnya. Bagaimana maksudnya Ustaz? Kalau misalkan kalian mengeluarkan uang untuk sedekah 1.000, ya, 1.000 rupiah. Maka Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan tadi dengan 700.000 pahala. Mau tidak? Mau, ya. Jadi itulah nanti yang akan menjadi bekal kita, ya, ketika kita bisa besok di akhirat bahwa harta kita yang nanti kita akan bawa ke akhirat adalah yang kita keluarkan, kita sedekahkan untuk membantu agama ini, membantu orang yang tidak mampu. Bahkan balasan Allah itu 700 kali, bahkan lebih. Nah, siapa yang mau? Ya, insyaallah semuanya pasti akan mau. Baik sekalian, selanjutnya yang ketiga, sifat atau akhlak Rasulullah itu selalu waspada dan taat. Ya. Waspada dan taat. Dulu ada seorang preman yang sadar insaf preman yang sudah menjadi baik, dia selalu mengingatkan dalam kehidupan kita ini harus waspada dan waspadalah. Ya. Jadi selalu waspada. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya. Rasulullah itu ya. Meskipun dijamin oleh Allah untuk masuk surga, tapi beliau tetap khusyuk dalam beribadah dan takut kepada Allah SWT. Beliau juga sangat hati-hati, ya, dan waspada pada apa yang beliau lakukan, termasuk pada apa yang beliau makan dan minum. Masya Allah. Jadi inilah sikap yang kita contoh. Sikap selalu waspada dan taat kepada Allah. Jadi Rasulullah ya, itu meskipun sudah dijamin masuk surga, maka Rasulullah mempunyai sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu maksum. Apa maksum? Maksum itu sudah dijamin masuk surga, diampuni segala kesalahannya, ya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi Rasulullah masih terus beribadah, masih bahkan ibadahnya melebihi dari orang biasa. Bahkan Rasulullah dalam kehidupannya setiap hari senantiasa beristighfar dan sudah dijamin diampuni dosanya. Beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Tidak kurang dari 100 kali. Padahal bagaimana ini? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Nah, sekarang bagi kita semuanya, sudahkah kalian kita semuanya
beristighfar minimal 100 kali. Padahal kita banyak dosa, tempatnya dosa, belum dijamin masuk surga. Berapa kali kita istighfar setiap hari? Ayo. Oh, saya sudah. Ustaz, berapa kali? 3 kali. Oh, masih kurang banyak. Ya. Jadi kalau istighfar, karena kita itu bukan nabi, bukan rasul, belum dijamin masuk surga. Harusnya kita lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Rasulullah 100 kali, maka kita mestinya harus 500 kali. Bahkan 1000 kali. Karena dosa kita sungguh terlalu banyak. Karena sekalian yang berbahagia. Nah, jadi harus kita contoh banyak istighfar. Ibadahnya yang khusyuk, ibadahnya yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau ibadah harus sungguh-sungguh. Karena kita juga nggak tahu ibadah kita itu dijamin diterima oleh Allah atau tidak. Maka salat kita harus khusyuk. Maka Anda sekalian yang biasa sholat di masjid, maka sholatlah dengan yang khusyuk. Agar sholat kita diterima oleh Allah. Agar sholat kita memberikan pahala bagi kita. Beri manfaat bagi kita. Jangan suka kalau sudah di masjid, di sholat bersama-sama dengan orang lain, malah rame. Padahal itu mengganggu jamaah yang lain. Kita tidak dapat pahala, malah dapat apa? Malah dapat dosa karena mengganggu orang lain. Maka ketika berjamaah di masjid, kita harus